Halo adik-adik sekolah minggu sekalian, salam jumpa kembali bagi kita semua. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik memelihara hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman sekolah minggu sekalian, firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dalam Hosea pasal 6 ayat 1 sampai ayat 2. Demikian dikatakan, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Demikian firman Tuhan. Nah, pertama-tama saya mengucapkan kepada adik-adik sekolah minggu sekalian, selamat Paskah bagi kita semua. Nah, coba dulu ketika saya katakan selamat Paskah, kalian menjawab dengan Kristus bangkit, puji Tuhan, haleluya. Ayo kita coba ya. Selamat Paskah bagi kita semua. Iya, bagus. Sekali lagi, selamat Paskah bagi kita semua. Puji Tuhan, haleluya. Nah, adik-adik sekolah minggu sekalian, begini dong, tetap segar, tetap semangat. Tadi ada nggak dari kita yang mengikuti acara buah-buah hijau atau lomba mencari telur Paskah? Adakah di sini adakah di sini yang menang? Adakah di sini juaranya? Ya, bagus. Dan mudah-mudahan tadi bisa bangun pagi. Mudah-mudahan sekarang tidak ngantuk ya. Bisa mengikuti acara kebaktian sekarang dengan semangat. Nah, adik-adik sekolah minggu sekalian, ketika dikatakan mengenai Paskah, apa yang kalian paling sukai? Apa yang adik-adik sekolah minggu paling sukai mengenai Paskah? Nah, mungkin sebagian dari kita akan mengatakan yang paling saya sukai atau yang paling berkesan ya mencari telur Paskah atau lomba mewarnai telur Paskah. Atau ada juga yang mengatakan bangun pagi-pagi, jumpa teman-teman, sama-sama memuji Tuhan, girang gembira. Nah, bagus bila demikian. Namun sekarang ini ada pesan Paskah yang hendak sampai bagi kita semua. Renungan pesan Paskah yang hendak kita hidupi bersama, kita ingat bersama. Melalui firman Tuhan sekarang ini, pesan Paskah yang pertama dan yang terutama adalah mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Itu yang dikatakan tadi. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Berbalik kepada Tuhan. Bagaimana yang berbalik kepada Tuhan? Nah, untuk menjelaskan ini demikian. Misalkan dulu, pada suatu minggu pagi, adik-adik sekolah minggu datang, orang tuanya mengatakan, sekarang hari Minggu, kalian mau ikut kebaktian sekolah minggu atau jalan-jalan aja kita liburan? Yang mana kalian pilih? Mau ikut sekolah minggu atau jalan-jalan liburan? Nah, siapa sini yang lebih memilih ikut kebaktian sekolah minggu? Siapa di sini yang lebih memilih jalan-jalan liburan? Nah, sebagai adik-adik sekolah minggu yang baik hati, murid Tuhan tentu akan lebih mengutamakan memuji Tuhan, menguduskan hari Minggu, memuliakan nama Tuhan di hari Minggu, berkebaktian di sekolah minggu. Namun memang adik-adik sekolah minggu sekalian, di hari Minggu terkadang ada aja godaan.
Yang mau lihat tuh di TV ada acara kartun yang enak banget. Jadi bingung, mau ku tontonkah ini terus atau ikut kebaktian sekolah minggu. Kalau ku tonton ini terus, jadi nggak ikut aku kebaktian sekolah minggu. Tapi kalau aku ikut kebaktian sekolah minggu, jadi nggak ikut aku nonton kartun yang enak ini. Nah, bisa aja demikian. Atau ketika minggu pagi ada temannya yang ngajak, yuk main bola, ayo bermain-main. Padahal jadi tidak diingat yang namanya berkebaktian sekolah minggu atau memuji Tuhan. Nah, godaan-godaan sedemikian itu juga yang dialami oleh umat Israel melalui yang diutarakan melalui firman Tuhan sekarang ini. Banyak godaan yang membuat mereka pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Mereka lebih memilih kesenangan mereka. Mereka gampang tergoda sehingga mereka memilih menyembah berhala. Mereka hanyut dalam hura-hura dan kesenangan, dan pada akhirnya mereka meninggalkan Tuhan, tidak lagi mengingat penyembahan kepada Tuhan, melupakan memuji Tuhan. Itu yang terjadi. Tuhan tidak senang dengan yang demikian. Umat sendiri pun pada akhirnya menyesal dengan apa yang mereka lakukan. Mereka tersadar, ya elah, kok kejam kali kami ya. Tuhan begitu baik bagi kami, menyertai kami, memberkati kami, dan lain sebagainya, tapi kami melupakan Dia, meninggalkan Tuhan, melupakan pujian ataupun penyembahan kepada Tuhan. Pada akhirnya mereka menyesal. Mereka melihat hidup mereka susah karena meninggalkan Tuhan. Mereka pun menyesal, dan itulah makanya di sini dikatakan, mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Nah, itu jugalah sekarang ini yang perlu diingat oleh adik-adik sekolah minggu. Kita juga semua berbalik kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Itu yang baiknya kita lakukan. Jadi jangan pernah terlintas dalam pikiran kita meninggalkan Tuhan. Tetap selalu kita ingat untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam kehidupan kita. Salah satu contohnya coba dulu dari adik-adik sekolah minggu. Siapa di sini yang sebelum makan masih tetap berdoa? Dia berdoa sebelum makan. Nah, itu yang bagus. Bukan pula ketika makanan enak, daging yang empuk, daging aromanya sedap, lalu kemudian dia jadi lupa berdoa karena saking enaknya makanan ini. Nah, bukan demikian. Termasuk juga kalau misalnya lagi karena hari Minggu ada jalan-jalan, jadi dilupakan untuk mengikuti kebaktian atau memuji Tuhan. Bukan demikian. Mari kita semua berbalik kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, karena demikianlah kita menjadi adik-adik ataupun anak-anak sekolah minggu yang diberkati. Yang kedua adalah, atau pesan Paskah bagian kedua yang diutarakan melalui firman Tuhan sekarang ini adalah mengenal kasih Tuhan. Mengenal kasih Tuhan. Saya tidak bertanya dulu kepada kita semua, adik-adik sekolah minggu sekalian. Siapa di sini yang pernah dilibas oleh orang tuanya? Dilibas, diambil lidi, kemudian dilibas, dipukulkan misalkan ke betis dari adik-adik sekolah minggu. Siapa pernah mengalami hal tersebut? Coba dulu angkat tangan. Wah, itu ada. Atau semua di sini udah pernah? Malu-malu mengangkat tangan? Nah, coba dulu. Kalian waktu itu dilibas oleh orang tuanya karena apa? Dihukum orang tuanya karena apa? Karena bersalah kan? Karena nakal kan? Ada yang tidak pas melalui perbuatannya kan? Coba dulu dipikirkan. Apakah mungkin
orang tua melibas kita ketika kita berbuat baik? Kayaknya enggak ya. Coba dulu adik-adik sekolah minggu, ketika dapat nilai PTS, penilaian tengah semester, nilai matematikanya 100, nilai bahasa Indonesianya 100, nilai pendidikan olahraga 100, dan nilai yang lain 100, semua nilainya 100. Kita tunjukkan kepada orang tua kita. Apakah orang tua kita kemudian memanggil kita, sini, saya libas kamu, pok, pok, pok? Apakah ada demikian? Udah bagus nilai kok dilibas? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin itu. Ketika kita jadi anak baik, nilainya baik, belajar dengan baik, hasilnya baik, nilainya pun 100, dilibas, nggak mungkin, nggak masuk akal itu. Tentu ada faktornya ataupun ada penyebabnya. Mau itu karena nakal, membandel, nggak mau diingatin, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya ketika dilibas ataupun dipukul, dikasih hukuman, sebenarnya ini mau mengajarkan kepada kita agar tidak mengulangi kesalahan yang serupa, agar lebih bergiat lagi untuk belajar. Demikian cara orang tua mendidik kita. Memang sakit, tapi itu membuat kita benar-benar menyesal akan kesalahan kita ataupun akan kekurangan kita. Nah, adik-adik sekolah minggu sekalian, demikian juga yang diutarakan melalui firman Tuhan sekarang ini. Tuhan Allah pun begitu. Tuhan Allah juga menerkam, Dia juga memukul. Tapi bukan hanya itu aja, bukan hanya menerkam saja, bukan hanya memukul. Dia menerkam dan menyembuhkan. Dia memukul dan membalut. Itu yang dikatakan. Menerkam dan menyembuhkan, memukul dan membalut luka kita. Itu yang dilakukan Tuhan. Menerkam, memukul. Karena apa? Ya karena memang kurang bisa diajari. Sering melanggar perintah Tuhan, sering berdosa, sering melukai hati Tuhan, sehingga Tuhan berbuat demikian, menerkam dan kemudian memukul. Tapi Tuhan tidak tega melihat adik-adik sekolah minggu, orang-orang yang dikasihi Tuhan menjadi tersiksa. Dia pun menyembuhkan dan membalut luka kita. Yang ketiga, pesan Paskah yang ketiga menurut firman Tuhan sekarang ini adalah hidup di hadapan Tuhan. Hidup di hadapan Tuhan. Nah, di sini diutarakan bagaimana kuasa Tuhan membangkitkan dan memberi kehidupan kepada kita. Lantas, kita sebagai orang yang baik, ya hidup di hadapannya seturut dengan kehendaknya. Siapa di sini yang kenal Simon Petrus? Siapa itu Simon Petrus? Iya, Simon Petrus adalah salah satu murid dari Tuhan Yesus. Jadi ketika kita membaca cerita Alkitab, kita mengetahui bahwa Simon Petrus itu pernah menyangkal Yesus 3 kali. Sebelum ayam berkokok pagi hari, Simon Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Dia orang yang menyangkal Yesus. Di saat itu dia menyesal, di saat itu dia merasa hidupnya sia-sia. Namun pada saat kebangkitan Yesus, dia kemudian diperbaharui hidupnya. Hidupnya menjadi baru lagi, menjadi semangat lagi. Dia merasa dibangkitkan dan dihidupkan kembali, sehingga dia berkomitmen untuk tetap mengabdi sebagai murid Tuhan Yesus yang setia. Nah, teman-teman sekolah minggu sekalian, demikian juga bagi kita semua.
Kita adalah orang-orang yang berdosa, namun melalui kebangkitan Yesus, biarlah kita juga dihidupkan dan dibangkitkan. Dan kemudian kita mensyukuri anugerah kehidupan yang sampai kepada kita melalui bagaimana? Melalui bersyukur atas anugerah Tuhan dan mengabdi kepada Tuhan sebagai murid Tuhan Yesus yang setia. Murid Tuhan Yesus yang setia. Jadi murid ini yang senantiasa mau belajar, rajin belajar. Belajar apa? Belajar firman Tuhan, baca kitab suci, doa tiap hari agar tumbuh seturut dengan kehendak Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan begitu baik memberikan firman-Mu kepada kami, menunjukkan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kuatkan kami Tuhan, agar kami dimampukan untuk memelihara firman-Mu dan mengerjakan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat Paskah bagi kita semua. Bye-bye.